Publik pun kini menunggu apakah Presiden langsung akan menjalankan putusan MK atau menundanya di periode pimpinan KPK mendatang. Lantas apakah pula judicial review mengenai perpanjangan masa jabatan Nurul Gufron murni aspirasi pribadi atau terindikasi bermuatan politik? Rekan kami Zizal Sinambariba akan membahasnya dengan pimpinan KPK periode 2014-2019, Saud Situmorang. Sisil, selamat pagi. Kalau kita bicara mengenai masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang, apa untung dan ruginya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, Sisil? Iya, Marvin. Tentu banyak implikasi yang akan muncul dari hasil putusan yang sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review yang dilakukan oleh Wakil Pimpinan KPK Nurul Gufron beberapa waktu lalu. Putusannya sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Mei lalu, namun sampai bulan Juni ini perbincangan dan juga pertanyaan yang muncul masih terus bergulir di masyarakat. Kenapa Mahkamah Konstitusi memutus untuk mengabulkan permohonan dari Nurul Gufron ini? Ada unsur politiskah di dalamnya? Bagaimana kemudian implikasinya terhadap kinerja KPK? Itu nanti saya akan bahasnya, Marvin, bersama dengan Wakil Pimpinan KPK periode 2015-2019. Sudah ada Saud Situmorang di sini. Namun, Marvin, kita lihat dulu informasi berikut ini di mana Mahkamah Konstitusi kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini dengan mengabulkan uji materi yang disampaikan oleh Wakil Pimpinan KPK Nurul Gufron, yakni uji materi terhadap Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Mahkamah Konstitusi mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari yang sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun. Dampaknya menimbulkan sentimen negatif di masyarakat. Tanpa diduga dan mengejutkan, Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 tahun dari sebelumnya selama 4 tahun. Pertimbangannya, masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun bersifat diskriminatif dan disebut tidak adil jika dibandingkan dengan lembaga independen lainnya. Dari 9 hakim MK terpecah menjadi 2 kubu. 5 hakim konstitusi setuju masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 tahun. Sedangkan 4 hakim konstitusi bersikap menolak dan berpendapat berbeda atau dissenting opinion. Sebagai penggugat, Nurul Gufron yang juga komisioner KPK mengaku bersyukur MK mengabulkan gugatannya. Tapi mengapa Nurul Gufron berpandangan masa jabatan pimpinan KPK perlu diperpanjang? Sekali lagi kemudian itu mengejawantah pada pasal 7 Undang-Undang Dasar bahwa pemerintahan itu usianya 5 tahunan. Dan itu juga terimplementasi kepada pemerintahan baik presiden sampai ke bupati. 12 lembaga negara non-kementerian juga 5 tahunan. Yang statusnya dalam struktur ketatanegaraan sama, yaitu ad hoc dan bersifat independen. Dan itu juga kemudian terimplementasi dalam Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional. Semuanya juga RPJP-nya 25, masa RPJMN-nya juga 5 tahunan. Ini juga sekali lagi untuk mensinkronkan. Lalu benarkah gugatan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu janggal dan penuh dengan unsur konflik of interest? Jadi sebagai pimpinan KPK dan mungkin juga hampir sebagian besar orang ini kembali menduga-duga dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan saudara Nurul Gufron. Ini dianggap ada sesuatu yang mungkin dianggap aneh. Kenapa dikatakan aneh? Karena kita lihat bahwa gugatan yang diajukan Nurul Gufron itu sebenarnya bukan berkaitan untuk memperkuat kelembagaan KPK atau memperkuat pemberantasan korupsi, tapi lebih kepada kepentingan pragmatis Nurul Gufron. Oleh karena itu boleh dikategorikan bahwa gugatan saudara Nurul Gufron itu mengandung konflik of interest. Oleh karena dia mengandung konflik of interest, maka idealnya hakim MK itu tidak mengabulkan. Sebenarnya itu intinya. Tapi kita heran kok hakim MK tiba-tiba mengabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun
tidak bisa hanya dilihat dari sisi yuridis, tapi juga harus dilihat dari kacamata politis, utamanya politik hukum dan strategi pemenangan pemilihan presiden 2024. Bahkan secara politis ini menguatkan bahwa hukum adalah hanya instrumen strategi pemenangan pemilu 2024. Kenapa? Karena Firly CS adalah pimpinan KPK yang sekarang dipandang masih bisa di dalam strategi pemenangan, bisa dimanfaatkan untuk merangkul kawan koalisi dan memukul lawan oposisi. Artinya Pemirsa, putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya dinilai bermasalah karena memperpanjang masa jabatan dari pimpinan KPK saja, namun juga mengubah mengenai batas usia bagi pimpinan KPK yang bisa menjabat dalam lembaga anti rasuah ini. Mahkamah Konstitusi berdalih bahwa mereka menggunakan azas keadilan dan juga anti diskriminasi, sehingga KPK dan juga pimpinan di dalamnya bisa menjabat sama dengan lembaga non-kementerian lainnya. Namun ternyata putusan Mahkamah Konstitusi ini mendapat penolakan dari Wakil Pimpinan KPK periode 2015-2019. Bang Saud Situmorang berkali-kali di media menyampaikan kalau ternyata Bang Saud menolak. Apa alasannya Bang Saud? Pertama kan mereka mengajukan itu kan dari 3 hal yang dia sebutnya sebagai kaitannya dengan kinerja. Ya memang dia nggak berkinerja, terus ada kaitan dengan diskriminasi apanya? Kan itu di tempat lain juga ada yang 4 tahun, ya. Terus ada ketidakpastian apa gitu? Justru mereka yang menciptakan ketidakpastian selama ini kan. Pemberantasan korupsi itu kan tidak pasti dengan Undang-Undang 19 itu, karena dia dari part of government. Pada bagian lain kita yang harus kita challenge itu adalah government, dalam hal ini pemerintah. Oleh sebab itu kenapa dia sebelum Undang-Undang 19 itu dia independen. Persoalannya adalah nalar, logika, argumentasi MK itu yang saya nggak bisa terima. Apa nalarnya, apa logikanya, argumentasinya? Dia bilang kan nggak adil. Nggak adil di mana? Saya 4 tahun di sana adil-adil aja itu banyak juga itu bisa menjarain orang gitu kan. Terus kemudian argumentasi apa lagi gitu loh. Kalau dikatakan dia umpamanya hukum itu harus pasti, hukum itu harus bermanfaat, terus hukum itu harus adil, ya ini kan nggak adil karena itu kan yang bersangkutan minta katanya untuk dirinya. Emang ini KPK ini untuk diri seseorang atau untuk masyarakat? Artinya yang dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus ini tidak kuat begitu ya Bang Saud ya. Namun sebelum itu Bang Saud, kita masih akan membahas lagi. Kita akan dengarkan dulu pernyataan yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri yang meminta masyarakat dan juga segenap masyarakat sebenarnya untuk menghormati putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Silakan. KPK sangat menghormati segala putusan yang baik adalah undang-undang, dan yang memutuskan adalah hakim majelis MK. Tentu kita paham bahwa hakim lebih menguasai suatu perkara yang diputuskan karena ada azas yang disebut dengan ius correra nobis. Oke? Urgensinya sebenarnya ada perbuatan politik, Pak. Nah, Bang Saud tadi meminta, Pak Firly Bahuri meminta masyarakat untuk menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian tadi Bang Saud menyebut bahwa tidak ada azas keadilan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan bahkan sempat menyebut ada unsur politis. Apa argumen Anda sampai menyatakan tidak ada unsur politis, Bang Saud? Iya, semua peristiwa di negeri ini peristiwa politik. Pemberantasan korupsi itu kan politik hukumnya pemerintah. Nah, kemudian perilaku mereka seperti itu ya itu politiking. Perilaku politiking itu kalau nampak indikasinya pertama lebih kepada kepentingan pribadinya. Kan pribadinya dia bilang. Kepentingan pribadi. Oh iya. Oh iya jelas dong. Dia kan terlihat katanya itu 4 tahun saya minta untuk saya. Jadi berlakunya sekarang dong. Nah, itu kan kelihatan pribadinya. Nah, terus kemudian transparansinya. Transparansi gimana? Apakah dia tanya di public society ditanya. Terus kemudian yang paling penting peristiwa politik itu bisa saja menjadi bernilai kalau dia saya sebut creating values. Tapi peristiwa politik yang mereka buat ini karena dia bagian dari pemerintah enggak doesn't creating value at all gitu. Jadi enggak sama sekali menciptakan nilai pemberantasan korupsi menjadi pasti, menjadi adil, menjadi benar. Ya. Implikasinya terhadap penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, adakah dengan menambahkan jabatan ini, kemudian mengubah batas usia pimpinan KPK? Kalau untuk orang yang sama, saya pastikan tidak. Karena mereka sudah terbukti kalau nggak proven selama 4 tahun ini.
Ya. Oke, artinya kalau misalnya ini dibawa kepada pimpinan KPK yang sekarang menjabat di KPK? Ya sama aja, mereka akan begitu. Mereka doing business as usual aja, nggak ada creating value dalam pengertian mereka lebih efektif, lebih efisien, kemudian publik lebih tercerahkan, kemudian aparaturnya menjadi lebih mereka menginspiring orang untuk tidak korupsi. Kan nyatanya nggak bisa seperti itu. Anda kan harus clear dulu kalau bisa menginspirasi publik. Ini kan sudah kelihatan vested pribadinya, vested interestnya. Pernah menjadi wakil pimpinan KPK selama 4 tahun. 4 tahun sebenarnya cukup nggak sih, Bang Saud? More than enough. Dan itu sudah proven, sudah 4 angkatan, saya kan angkatan keempat. Nah, bagaimana mereka belajar dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan sebelumnya, kemudian kita mengevaluasi, kemudian kita melakukan. Apakah yang angkatan sekarang ini belajar dari yang sudah di angkatan sebelumnya? Enggak. Mungkin dia bisa katakan, oh ini undang-undang di luar wewenang kami. Undang-undang jelek pun kalau orangnya baik itu baik pasti. Nggak ada undang-undang yang sempurna. Itu yang saya sebutkan, apakah ada menciptakan nilai pemberantasan korupsi. Nilai itu apa? Adil, jujur, benar, pasti, dan seterusnya itu kan gitu. Oke, Bang Saud, kalau kita melihat bagaimana MK kemudian memutus perkara ini, anggota DPR Komisi 3 sempat mempertanyakan konsistensi dari Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan jabatan dan juga periode lama masa jabatan. Bang Saud juga melihat itu jadi di MK? Oke, apalagi kalau kita dekati dari hukum tata negara. Saya nggak ahli di situ, tapi saya mengerti juga yang disebutnya negatif legislator, terus kemudian apa yang mereka sebut sebagai azas-azas pelaksanaan pemerintahan yang hukum yang terbuka. Itu yang saya pikir juga itu menjadi makin ruwet. Saya kan mendekatinya baru di sisi manajemen pemberantasan korupsi dan penegakan hukumnya, belum dari sisi administrasi negaranya. Tapi para administrasi negara kan akhirnya bertanya, apakah ini bisa berlaku sekarang atau ke depannya kan gitu kan. Buat saya nggak ada urusan, yang saya lihat itu adalah mereka tidak proven, kemudian minta-minta gitu kan. Kan meminta-minta itu. Dengan harapan bahwa mereka bisa berkinerja. Oke, itu harapan kita, tapi tidak ada jaminan karena kita sudah lihat 4 tahun mereka tidak proven. Tapi pemerintah juga belum mengambil langkah pasti. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, Bang Saud, masih menyerahkan kepada Kemenko Polhukam. Sementara kalau kita melihat harus segera dibentuk panelis ya, 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, di mana KPK berakhir Desember 2023. Gimana Bang Saud? Iya, saya pikir segera aja pemerintah, Presiden bikin pansel aja. Apapun putusan MK itu kita hargai, walaupun itu ada 5 dissenting opinion. Dari situ aja kita bisa lihat bagaimana situasi di sana. Itu juga politicking tentunya. Tapi pansel segera aja supaya ada kepastian lagi. Jangan tambah lagi ketidakpastian pemberantasan korupsi di Indonesia. Segera bentuk pansel, kemudian kita cari yang baru. Ya. Tapi ini masuk bulan Juni, Bang Saud. Masih bisa. Walaupun karena pengalaman saya, periode saya itu memang dia bulan 5 itu tanggal 15. Ini udah delay berapa minggu, tapi bisa lah di speed up. Kan ada teknologi sekarang. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat mengikat dan juga harus diberlakukan pada saat itu diputuskan. Ya, itu kan bisa diperdebatkan. Itu yang saya bilang tadi, apakah ke depan atau ke belakang, retroaktif atau prospektif, itu soal apa aja gitu, soal argumentasi, soal logika, dan soal bagaimana ini kita, pemikiran kita. Jadi itu debatable saja. Jadi menurut saya kalau pendekatannya adalah pemberantasan korupsi, which is yang sekarang sudah tidak proven, ya sudah bentuk yang baru, itu saja. Bentuk yang baru artinya ganti kepemimpinan? Yes, absolutely. Oke. Bang Saud, meskipun nanti entah itu akan diberlakukan saat ini atau periode berikutnya, otomatis ini juga akan mempengaruhi bagaimana pembentukan program kerja di KPK itu. Dari yang 4 tahun menjadi 5 tahun. Dampaknya akan besar kah, Bang? Untuk pemberantasan korupsi, kalau untuk orang yang sama... untuk program kerjanya? Ya, untuk program kerja itu nggak signifikan ya, karena itu setahun ya. Kamu melihat orang proven atau enggak itu 100 hari pertama itu udah kelihatan kok. Ya kan, apalagi sampai makin lama ya itu kan, cenderung kan orang itu menjadi karatan gitu. Di tengah mereka yang tidak bisa di check and balance lagi, dan kemudian bagaimana mereka berdialog dengan masyarakat, dengan civil society, agak berbeda kalau zaman saya dulu. ICW itu tantangin gua dong, pukulin gua dong, nah begitu kan, sekarang kan berbeda. Makanya saya bilang rumput di depan KPK itu aja sekarang udah tumbuh subur karena nggak ada orang unjuk rasa lagi gitu. Kalau dulu kan tuh mati kinjek-kinjek gitu ya. Oke. Bang Saud, tapi kan tidak hanya terkait dengan periode masa jabatan yang dari 4 tahun ke 5 tahun, ada juga untuk batas usia yang seharusnya minimal 50 tahun menjadi di bawah 50 tahun pun boleh asal berpengalaman. Apa indikator pengalaman kemudian Bang Saud? Muncul pertanyaan itu kan? Iya, tentunya. Makanya kalau kita bicara leadership itu kan itu disebutnya ada trait. Trait itu perilaku seseorang. Apakah dia memang punya motivasi yang tinggi, punya kejujuran, punya
sifat atau punya apalah yang intinya menciptakan sesuatu menjadi lebih baik. Trade itu sudah ada. Dia udah tahu bahwa syaratnya sekian tahun, dia daftar juga kan. Berarti kan dia nggak melihat persyaratan itu. Tapi mungkin karena dia didukung oleh kekuatan siapapun itu, kemudian dia daftar, udah majuin aja. Tapi sebenarnya dia tahu bahwa itu melanggar. Ketika umurnya nggak cocok itu melanggar peraturan pansel. Tapi itu udah dilakukan kan. Jadi Anda sekarang mau bagaimana menciptakan kepercayaan? Kan itu image di publik. Ya nggak usah lah di publik, di saya pribadi lah saya katakan. Yang sekecil itu Anda nggak bisa melihat bahwa itu persyaratan. Tapi kalau Anda daftar juga gitu kan gitu. Menarik karena kalau kita bisa tarik benang merahnya, karakter menjadi salah satu yang Bang Saud soroti terkait integritas, dengan integritas dan juga karakter. Artinya ini menjadi PR besar bagi KPK, entah itu 4 tahun, entah itu 5 tahun nantinya. Itu yang utama itu. Apakah Anda menciptakan nilai yang ada di KPK itu menjadi benar? Karena ada 9 nilai di KPK, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Sederhana kalau naik helikopter kemana-mana kan gitu kan. Ya, jadi itu semua nilai-nilai itu nilai yang sebenarnya sudah dilanggar, mereka nggak paham nilai-nilai itu. Ini juga akan menjadi PRK Bang berikutnya jika nanti memang para presiden segera membentuk panitia seleksi untuk lebih selektif. Ya, Anda mungkin tidak akan ketemu dewa, tapi setengah dewa bisa ketemu. Jangan ada pembenaran, susah cari orang setengah dewa. No, yang dewa nggak ada, tapi setengah dewa ada. Orang yang artinya mendekati semua peraturan sesuai dengan petunjuk-petunjuk, sesuai dengan SOP. Jadi saya katakan kembali lagi, kalau sekarang ini ketidakpastian, ya saya pikir panselnya harus segera jalan untuk kemudian kita memastikan bahwa orang yang baru itu adalah mereka proven, walaupun undang-undangnya masih kita anggap ya sampai kapanpun nggak terima undang-undang itu, karena KPK itu memang harus berada di luar pemerintah sebenarnya. Harus independen dan tidak berkaitan dengan penguasa. Terakhir Bang Saud, kalau ternyata kita berandai-andai ya, kalau ternyata Presiden setuju dan segera menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi, implikasi terbesarnya terhadap kita apa? Ya, persengsaraan kita bertambah panjang, paling nggak. Ya, itu kepastiannya seperti itu, karena mereka udah proven bahwa mereka tidak banyak meng-create sebuah nilai. Jadi ini memperpanjang penderitaan rakyat Indonesia aja kalau saya bilang sih. Dan korupsi akan bertambah. Itu sudah terlihat kok bagaimana mereka mengejar seseorang, bagaimana mereka politicking. Politicking itu bahasanya itu syarat dengan ketidaktransparan dan kita bilang bagaimana kalau dia punya nilai sinergi dengan Polri ternyata enggak, mengembalikan orang sembarangan. Itu kan enggak transparan. Jadi itu politickingnya di situ. Tidak transparan itu indikator pertama baru seseorang politicking. Tidak transparan indikator terjadinya politik, cara berpikir politik, dan dia bagian dari politik pemerintah. Terima kasih banyak Bang Saud atas segala penjelasan dan juga perspektifnya kepada publik. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, tentu ke depannya kita akan melihat apa tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Apakah akan menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi ini atau Presiden justru memiliki pertimbangan lain untuk menerapkan aturan ini pada periode pimpinan KPK berikutnya. Kembali ke Anda, Marvin.